Bab 281. Yi Tianyun menendang Li Hao tepat ke dada, melemparkannya menjauh dari wanita itu. Wanita itu tampak terkejut melihat Li Hao tamat seperti itu, dan bahwa orang yang menyelamatkannya tidak lain adalah pemuda yang berbaik hati menjual beberapa batu roh giok miliknya. "Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu itu Li Hao dari Kekaisaran Netherworld?" tanya wanita itu dengan nada terkejut. Yi Tianyun tidak peduli dengan peringatan wanita itu. Membunuh Li Hao adalah salah satu tujuannya, dan sekarang akan lebih mudah karena dia punya alasan untuk itu. Li Hao segera bangkit dan meminum pil obat untuk memulihkan luka akibat tendangan Yi Tianyun. Li Hao cepat-cepat mencibir pada Yi Tianyun setelah dia sembuh, niat membunuhnya memenuhi atap. "Brengsek! Kau benar-benar tidak menghargai nyawamu sendiri. Kau pikir kau pahlawan karena menyelamatkan wanita ini. Beraninya kau menyerangku tiba-tiba," geram Li Hao sambil mengaktifkan rune suci di tubuhnya. Li Hao bergegas menghampiri Yi Tianyun karena dia merasa lukanya sudah pulih. Wanita itu segera menyeret Yi Tianyun untuk menghindari serangan Li Hao. Ia pikir Yi Tianyun tidak akan mampu menghadapi Li Hao saat ini. Li Hao menyeringai karena dia tahu bahwa wanita itu tidak akan bisa menghentikannya untuk menghubungi Yi Tianyun. Yi Tianyun mendesah karena dia tahu bahwa wanita itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia dengan cepat memblokir serangan Li Hao dengan satu tangan saat Li Hao mencapai posisi mereka. Li Hao mengira Yi Tianyun sudah menyerah karena ia pikir Yi Tianyun tidak mungkin bisa menangkis serangannya. Li Hao dengan cepat menghantam Yi Tianyun, namun Yi Tianyun melancarkan pukulannya sendiri yang mengenai tinju Li Hao di tengah-tengah dan terdengar suara retakan. Li Hao segera membungkuk sambil memegangi tangannya dan berteriak kesakitan. Tangannya hancur berkeping-keping, tampak remuk, dan darahnya mengalir deras seperti air mancur. "Apa-apaan ini? Aku cuma melayangkan pukulan biasa, dan tanganmu retak seperti itu. Dasar pengecut," kata Yi Tianyun dengan nada merendahkan. Wanita muda itu terkejut melihat Yi Tianyun dengan mudah mengalahkan Li Hao. Ia berpikir, mustahil Yi Tianyun bisa memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada Li Hao mengingat usianya yang masih sangat muda. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Yi Tianyun pasti lebih kuat dari Li Hao. Li Hao langsung murka dengan ejekan Yi Tianyun dan segera membakar ki darahnya untuk menambah kekuatannya. "Hati-hati, dia akan lebih kuat setelah membakar ki darahnya," kata wanita itu, memperingatkan Yi Tianyun tentang peningkatan kekuatan Li Hao. Yi Tianyun tahu itu, dan dia tidak terlalu peduli karena dia tahu Li Hao tidak mungkin bisa mengalahkannya. Li Hao segera mengambil jimat dewa dan melemparkannya ke Yi Tianyun. Begitu jimat ilahi mencapai Yi Tianyun, ia meledak. Daya tembaknya setara dengan serangan seorang kultivator transformasi inti lapisan kelima. Bagi seseorang seperti Li Hao, kekuatan itu sudah cukup menakjubkan. Namun bagi Yi Tianyun, yang telah melihat serangan yang jauh lebih kuat, jimat ilahi api itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, saat Yi Tianyun diselimuti api, Li Hao tertawa terbahak-bahak. Ia berpikir, mustahil Yi Tianyun masih hidup setelah itu. "Bodoh! Kau pikir kekuatan sebesar ini cukup untuk membunuhku?" kata Yi Tianyun sambil menertawakan Li Hao. Yi Tianyun dengan cepat menyerbu ke depan dari kobaran api dan menendang Li Hao dengan tendangan yang kuat serta meninju kepala Li Hao sekuat tenaga. Li Hao tidak dapat menghindari serangan Yi Tianyun dan mati karena semua kerusakan yang diberikan Yi Tianyun padanya. Ding! Berhasil membunuh Li Hao. Hadiah: 150.000 XP, 4.300 CP, 500 Divine Rune MP, Seni Bela Diri Trace Confusion Step, Heavenly Wind Palm, Ruined Cloud Strobe, Divine Rune tingkat 5, Acak, Tyrant Rune Paper. Li Hao dikalahkan dengan mudah meskipun Yi Tianyun tidak mengaktifkan mode gila. Yi Tianyun segera mencari cincin penyimpanan Li Hao dan merasa puas setelah melihatnya. Wanita itu menatap Yi Tianyun dengan heran. Ia tak percaya bahwa Yi Tianyun benar-benar membunuh Li Hao, si pengkhianat. Beberapa pria yang mencoba menangkap wanita itu sebelumnya terguncang dan segera meninggalkan tempat kejadian sambil berteriak bahwa Yi Tianyun dan wanita itu akan mati setelah Kekaisaran Netherworld tahu apa yang telah mereka lakukan. Yi Tianyun menghela napas dan berlari ke arah orang-orang yang melarikan diri itu karena dia tidak ingin memberi Star Pavilion beban tambahan. Bab 282. Kekuatan luar biasa Yi Tianyun benar-benar mengejutkan wanita itu dan Lia, yang diam-diam menyaksikan pertarungan itu dari jauh. Mereka juga punya firasat
bahwa Yi Tianyun tidak takut membuat marah Kekaisaran Netherworld. Mereka tahu bahwa membunuh kepala Divine Rune Master Kekaisaran Netherworld akan menyebabkan gangguan pada otoritas Kekaisaran Netherworld dan, karenanya, akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Li yang melihat Yi Tianyun dalam sudut pandang berbeda sekarang. Dia tidak menyangka Yi Tianyun sekuat itu, tetapi dia tidak bisa mengundang Yi Tianyun untuk bergabung setelah semua itu, karena dia tahu bahwa jika kejadian di sana bocor ke Netherworld Empire, Star Pavilion akan mendapat masalah. Dia segera berbalik dan meninggalkan tempat kejadian, karena dia tidak ingin berhubungan dengan Yi Tianyun untuk saat ini. Yi Tianyun segera membawa wanita itu terbang menuju tempat persembunyiannya. Di tengah perjalanan, wanita itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang kekuatan Yi Tianyun tadi. Bagaimana mungkin dia tidak terluka sedikit pun dari api yang dilemparkan Li Hao kepadanya tadi? Tidak masalah jika kau benar-benar ingin tahu lebih banyak, kau pasti tertarik padaku, kata Yi Tianyun sambil menyeringai pada wanita itu. Bukan itu maksudku. Aku hanya penasaran padamu yang sudah sekuat itu, padahal masih terlihat muda, kata wanita itu sambil tersipu malu. Aku mendapatkan kekuatanku melalui kerja keras dan usaha tanpa henti, sama seperti pria kuat lainnya di luar sana, kata Yi Tianyun sambil tersenyum hangat. Wanita itu tersipu sekali lagi, karena dia merasa malu, karena menanyakan pertanyaan seperti itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sekitar hutan, dan wanita itu mengatakan bahwa mereka harus berjalan kaki dari sana. Wanita itu menyuruh Yi Tianyun untuk ikut, dengannya guna menghabiskan waktu saat dia bersembunyi sejenak. Yi Tianyun berkata bahwa dia akan baik-baik saja dengan hal itu, karena dia berkata bahwa karena dia tidak takut pada gerombolan Kekaisaran Netherworld, dia bisa menangani mereka semua. Tetapi dia tetap bersikeras sambil berkata bahwa dia ingin memperkenalkan Yi Tianyun kepada yang lebih tua, sebagai ucapan terima kasih yang sepantasnya pada Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak punya alasan untuk menolak tawaran wanita itu, dan karena itu setuju untuk ikut dengannya sebentar. Saat mereka berjalan melewati hutan, wanita itu sekali lagi bertanya pada Yi Tianyun, apakah dia mempunyai dendam terhadap Kekaisaran Netherworld sambil tersenyum ringan. Tidak, aku tidak pernah membenci mereka, tapi aku sangat tidak suka cara mereka memperlakukan orang lain. Jadi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan mereka, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kamu tidak perlu merasa cemas di dekatku, aku tidak punya niat buruk terhadap ras roh, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ringan. Faktanya, dia punya seorang teman yang juga merupakan salah satu ras roh. Dia meminta maaf karena bersikap sangat berhati-hati di sekitar Yi Tianyun, tetapi itu perlu karena ada banyak orang yang ingin mengeksploitasi ras roh karena penguasaan rune ilahi mereka. Yi Tianyun menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Itu benar. Sebagai ras yang unggul dalam penguasaan rune ilahi, ras roh terus-menerus dieksploitasi oleh berbagai faksi kuat, dan Kekaisaran Netherworld mengambil alih kekuasaan sebagai yang paling kejam dari semua faksi tersebut. Mereka menjadikan ras roh sebagai budak demi keuntungan Kekaisaran Netherworld. Setelah ras roh menjadi budak, Kekaisaran Netherworld memastikan bahwa satu-satunya hal yang akan mereka lakukan seumur hidup hanyalah mengukir rune ilahi. Tak lama setelah itu, wanita itu segera menarik Yi Tianyun menuju ke suatu tempat terbuka, sambil berkata bahwa itulah jalan menuju tempat persembunyian ras roh. Yi Tianyun kebingungan sejenak, tetapi ia segera menyadari bahwa pasti ada semacam mekanisme rune ilahi yang digunakan untuk menyembunyikan tempat persembunyian itu. Yi Tianyun segera mengaktifkan mata surgawinya dan melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan begitu banyak rune ilahi. Tidak mungkin tempat itu dapat ditemukan tanpa instruksi yang tepat atau keterampilan khusus seperti mata surgawinya. Wanita itu segera berhenti di depan sebuah pohon dan berkata bahwa mereka telah sampai. Dia berharap Yi Tianyun dapat menemukan kenyamanan di tempat persembunyian itu. Baiklah, siapa namamu? Yi Tianyun, yang merasa masih belum bisa mempercayai seluruh ras roh dan memutuskan untuk memberikan nama palsu kepada wanita itu, berkata, namaku Yi Yuntian. Bab 283. Wanita itu menganggukkan kepalanya setelah mendengar nama yang disebutkan Yi Tianyun. Dia segera memperkenalkan dirinya sambil mengatakan bahwa namanya adalah Ye Wan-er. Yi Tianyun tersenyum dan mengangguk penuh arti. Ia tidak menyangka gadis itu ada hubungannya dengan Ye Qingshuan, dan ia tetap tidak bisa mengatakan bahwa ia mengenal Ye Qingshuan begitu saja mengingat situasi Ye Qingshuan saat ini. Ye Wan-er kemudian berjalan ke dalam pohon untuk memberitahu tetuanya tentang kedatangan Yi Tianyun. Sambil menunggu,
Yi Tianyun memikirkan apa saja yang telah dilakukannya sejak bereinkarnasi ke dalam tubuh itu. Begitu banyak hal yang telah dilakukannya dalam kurun waktu setahun. Dia telah menghancurkan beberapa fraksi dalam waktu sesingkat itu. Ada Xuan Azur Menshan, keluarga Wang dari Star Pavilion. Banyak faksi kecil di Earthly Border Continent yang juga menyerang Heavenly Jet Menshan. Divine Rune Menshan, dan faksi-faksi yang bergabung dengan Netherworld Empire pada saat itu juga jatuh karena mereka kehilangan sebagian besar kekuatan mereka setelah kehilangan Menshan Lord dan beberapa eksekutif mereka. Tidak lama setelah itu, Ye1R kembali, diikuti oleh tetuanya. Kakak Yi, ini tetua ketiga kami. Ye1R memperkenalkan pada Yi Tianyun. Salam, tetua ketiga, kata Yi Tianyun sambil mengangguk. Apakah kau menyelamatkan 1R dari orang-orang itu? Kau punya basis kultivasi yang tinggi, di usiamu yang masih muda, kau sudah bisa membunuh Li Hao. Tetua ketiga Jiang Yi mengamatinya dari atas ke bawah, mengamatinya dengan saksama, lalu bertanya, dari faksi mana kau berasal? Aku hanya seorang kultivator nakal, aku tidak berasal dari faksi manapun, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Hah, kultivator nakal? Jiang Yi menyipitkan mata dan fokus padanya. Seorang kultivator nakal bisa sekuat ini, jarang terjadi. 1R bilang kau punya dendam dengan Kekaisaran Netherworld. Ya, tentu saja. Bukannya dia membenci Kekaisaran Netherworld secara khusus, tapi dia sangat tidak setuju dengan cara mereka memperlakukan faksi lain. Yi Tianyun menyebutkan beberapa poin. Kekaisaran Netherworld memang sombong. Terima kasih telah menyelamatkan 1R. Ras Spirit juga salah satu korban Kekaisaran Netherworld. Jiang Yi tersenyum. Ini sangat normal, aku sudah mendengar sesuatu, jadi sebaiknya kita selidiki lebih teliti, takutnya ada pengkhianat di dalam, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Jiang Yi berkata, ras roh seharusnya ramah terhadap siapapun yang datang untuk menjadi tamu mereka, tetapi sekarang Kekaisaran Netherworld telah memberikan hadiah bagi siapapun yang dapat menangkap anggota ras roh, tindakan mereka terhadap orang luar juga berubah. Tolong tutup matamu sebelum masuk ke tempat persembunyian. Maaf atas ketidaknyamanannya. Jiang Yi mengeluarkan pita satin hitam dan menyuruh Yi Tianyun untuk mengikatnya. Tidak masalah. Yi Tianyun mengangguk mengerti situasi ras roh dan menyetujui syarat tetua bahwa Yi Tianyun harus menutup matanya sebelum dia bisa memasuki tempat persembunyian. Ye1R segera menutup mata Yi Tianyun menggunakan selembar kain yang telah disiapkan sebelumnya, lalu dengan hati-hati menuntun Yi Tianyun menuju tempat persembunyian mereka. Sekalipun matanya ditutupi kain tebal, berkat mata surgawi, dia masih bisa melihat banyak rune ilahi yang tersebar di seluruh tempat itu. Sepanjang perjalanan menuju tempat persembunyian ras roh, dia juga memperhatikan energi spiritual yang kuat meliputi tempat itu. Dia yakin bahwa energi spiritual tempat persembunyian itu akan sangat cocok untuk mengolah kultivasinya sendiri. Tak lama kemudian, Yi Tianyun mendengar banyak suara-suara aneh, dan beberapa dari mereka juga menghakimi Ye1R sebagai orang bodoh, karena mereka tidak mempercayai orang luar manapun. Yi Tianyun menghela napas, karena ia harus bisa mengendalikan emosinya sendiri di sana. Ia tahu itu bukan salah mereka. Itu karena mereka terus-menerus dikhianati oleh orang luar yang ingin memanfaatkan kemampuan mereka untuk diri mereka sendiri. Dia menyadari banyak mata tertuju padanya saat itu, dan beberapa suara mencoba meyakinkan orang lain bahwa Yi Tianyun bukanlah orang jahat, dan bahwa Yi Tianyun telah membunuh Li Hao, salah satu pengkhianat yang membelot ke Kekaisaran Netherworld. Setelah fakta tersebut terungkap, Yi Tianyun dapat mendengar mereka menghela napas lega di mana-mana. Sementara itu, Ye1R bisa sedikit santai, mengetahui bahwa orang-orangnya sendiri tidak sepenuhnya menolak kedatangan Yi Tianyun. Bab 284. Ye1R menjelaskan kepada Yi Tianyun bahwa ras roh tidak pernah menerima pengunjung dengan asal-usul yang tidak jelas. Tetapi Yi Tianyun merupakan pengecualian karena ia memiliki kesamaan dengan mereka, yaitu dendam terhadap Kekaisaran Netherworld. Dengan Yi Tianyun membunuh Li Hao, seorang pengkhianat ras roh, dia langsung dipercaya. Yi Tianyun memandang ke tengah tempat itu dan melihat sebuah menara tinggi yang sangat berbeda dari yang lain. Ia memancarkan gelombang cahaya dari atasnya. Yi Tianyun segera bertanya pada Ye1R tentang asal-usul menara itu. Ye1R berkata, tempat itu bernama Pagoda Roh. Cahaya yang kau lihat adalah sebuah array yang menyelimuti tempat ini dan menyembunyikannya dari dunia luar. Tempat itu juga merupakan rumah saintes dan elder. Array itu membutuhkan batu roh giok agar berfungsi,
Jadi itulah mengapa aku hampir putus asa untuk mendapatkan batu roh giok itu lebih awal. Array itu cukup kuat. Elder berkata bahwa bahkan seorang Spirit King pun tidak akan bisa menemukan tempat ini. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Ia kini tahu bahwa urgensi yang disebutkan Ye1R sebelumnya adalah pagoda roh itu, agar mereka bisa merahasiakan keberadaan mereka dari musuh. Tetapi setelah mendengar bahwa pagoda itu adalah rumah seorang suci, Yi Tianyun tak dapat menahan diri untuk berpikir, kalau di sanalah Ye Qingshuan tinggal sekarang. Ye1R segera berteriak kegirangan sambil melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Yi Tianyun tahu bahwa Ye1R menggunakan topeng karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada dunia luar. Dia tidak menyangka Ye1R secantik itu. Setelah mengamati wajah Ye1R cukup lama, Yi Tianyun menyadari kalau dia pasti ada hubungannya dengan Ye Qingshuan. Ye1R agak mirip dengannya. Ye1R langsung melambaikan tangannya di depan wajah Yi Tianyun saat dia melihat Yi Tianyun cukup terkejut dengan perubahan penampilannya. Maaf, aku agak terkejut dengan perubahan penampilanmu. Aku tidak tahu kalau kamu secantik itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Jangan khawatir. Adikku jauh lebih cantik daripada aku, kata Ye1R santai. Ye1R lalu mengajak Yi Tianyun berkeliling agar dia bisa melihat tempat itu lebih dekat, tetapi dia tidak bisa membawa Yi Tianyun ke pagoda roh, karena tempat itu terlarang bagi orang luar. Yi Tianyun mengangguk mengerti lagi. Ia tahu tempat itu menyimpan rahasia ras roh, dan karenanya perlu dijaga dengan cermat. Saat mereka berjalan-jalan, banyak gadis mendekati mereka untuk mendengar cerita pertarungan Yi Tianyun melawan Li Hao. Mereka mendengar bahwa Yi Tianyun membunuh Li Hao hanya dengan beberapa pukulan. Banyak di antara mereka yang menggoda Yi Tianyun secara terang-terangan, sementara beberapa di antara mereka bahkan tidak tertarik dan malah bertanya kepada Ye1R tentang pengalamannya di luar tempat persembunyian. Yi Tianyun bersikap sopan sepanjang perjalanan sementara Ye1R terus menggoda gadis itu tentang pengalamannya dan bahwa mereka juga bisa melakukannya ketika mereka sedikit lebih besar. Sambil terus berjalan, Ye1R menunjuk ke sebuah kabin sambil berkata bahwa kabin itu adalah tempat tinggalnya dan adiknya. Ia pun mengajak Yi Tianyun masuk agar ia bisa beristirahat sejenak. Yi Tianyun mengangguk dan mereka pun masuk ke dalam kabin. Di dalam, Yi Tianyun memperhatikan bahwa tempat itu rapi dan bersih. Ia juga memperhatikan bahwa salah satu kamar tidur bersih, tetapi sepertinya sudah lama tidak digunakan. Ia bertanya kepada Ye1R apakah itu kamarnya atau bukan, dan Ye1R menjawab bahwa kamar itu bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Dia juga mengatakan bahwa saudara perempuannya sudah lama tidak kembali, dan dia tidak tahu kapan akan kembali. Yi Tianyun merasa tidak enak setelah mendengar kekecewaan Ye1R, karena adiknya belum kembali, dan dia segera menghibur Ye1R sambil berkata bahwa adiknya pasti akan kembali pada akhirnya. Ye1R tiba-tiba menjadi gembira saat dia berkata bahwa dia tidak kecewa dengan saudara perempuannya. Tidak ada yang dapat dilakukan tentang hal itu, karena saudara perempuannya sibuk memperjuangkan kebebasan ras roh, karena dia adalah orang suci ras roh. Bab 285. Dari apa yang dikatakan Ye1R, Yi Tianyun tahu bahwa Ye Qingshuan telah kembali dan berhasil membawa harapan bagi ras roh sekali lagi. Buktinya adalah kebutuhan batu roh giok yang terus-menerus untuk pagoda roh, karena jika orang suci itu tidak pernah kembali, mereka tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk membeli batu roh giok seperti itu. Namun sebanyak apapun batu roh giok yang mereka miliki, pada akhirnya akan habis. Satu-satunya cara bagi mereka untuk memperoleh kedamaian dan kebebasan yang mereka inginkan adalah dengan menghancurkan kekaisaran Netherworld. Yi Tianyun menganggukkan kepalanya, karena kini dia mengerti hakikat perjuangan Spirit Race yang sebenarnya. Ding! Sekte Giok Surgawi berhasil memusnahkan sarang pencuri. Hadiah 5 juta XP, 100.000 CP, 1000 SP, 100 poin prestis, 1 kali tiket roulette lotre yang ditingkatkan. Yi Tianyun sedikit terkejut dengan notifikasi sistem. Ia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah atas pencapaian Sekte Giok Surgawi. Ia kini tahu mengapa serigala salju terus bertambah kuat meskipun ia tidak secara khusus memerintahkannya untuk berburu. Ye1R menyadari Yi Tianyun tengah menyeringai dan merasa sedikit aneh. Yi Tianyun tersadar dari lamunannya saat melihat tatapan Ye1R. Kakak Yi, ada apa? Ye1R bertanya pada Yi Tianyun, ada apa? Yi Tianyun segera menghindar dengan berkata, tidak ada, kita mau pergi kemana? Kakak telah menyelamatkanku, aku harus membalas budimu.
Ye Wan Er tersenyum. Meskipun aku tidak bisa membawa kakak ke pagoda roh, masih ada tempat yang bisa dikunjungi kakak, dan kupikir tempat itu akan sangat cocok untuk kakak. Yi Tianyun menjadi penasaran. Di mana itu? Ye Wan Er berkata sambil tersenyum gembira. Tempat itu bernama kolam dalam air giok. Tempat itu kaya akan kekuatan spiritual, dan kakak bisa berkultivasi lebih cepat di sana. Yi Tianyun terkejut mendengar ras roh memiliki kolam dengan konsentrasi energi spiritual yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa kolam itu dibuat untuk tamu ras roh, jadi Yi Tianyun diizinkan masuk. Mereka segera meninggalkan rumah dan berjalan menuju hutan. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kolam itu tidak terlalu besar, tetapi cukup layak untuk beberapa orang berlatih di sana. Ia juga melihat bahwa di sana terdapat cukup banyak orang yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Akan tetapi karena Yi Tianyun adalah orang luar, begitu dia memasuki tempat itu, semua kultivator di tempat kejadian mengarahkan pandangan mereka ke arah Yi Tianyun. Para kultivator ras roh di kolam air giok dalam mulai berbicara dengan rasa ingin tahu, dan beberapa dari mereka merasa jijik, mengapa ada orang luar di sana. Ye Wan Er segera menjelaskan bahwa Yi Tianyun adalah orang yang menyelamatkannya ketika dia hendak ditangkap oleh Li Hao sebelumnya, dan bahwa Yi Tianyun adalah orang yang membunuh Li Hao juga. Setelah mendengar penjelasan Ye Wan Er, beberapa tatapan mereka mulai melembut, karena mereka merasa sangat lega setelah mendengar bahwa salah satu pengkhianat telah terbunuh. Namun, beberapa dari mereka masih menatap Yi Tianyun dengan curiga dan waspada. Ia tahu tak ada cara lain. Setelah menghadapi begitu banyak masalah, untungnya mereka tidak mempercayai orang luar. Seorang anak muda segera berdiri dan berkata, "Kamu harus meninggalkan kolam air giok dalam. Kami tidak mengenalmu, dan karena itu kami tidak bisa mempercayaimu." Mereka tidak peduli bahkan jika Yi Tianyun benar-benar orang yang membunuh Li Hao. Mereka tetap tidak tahu apapun tentang Yi Tianyun. Anak laki-laki itu juga berkata, "Tidak ada jaminan bahwa kamu sebenarnya bukan salah satu mata-mata yang dikirim oleh Kekaisaran Netherworld." Perkataan anak muda itu mendapat banyak dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Ye Wan Er segera berkata, "Kakak tidak seperti itu, dan aku harus membalas kebaikan kakak. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi gadis yang tidak tahu berterima kasih dan pergi tanpa melakukan apapun." Sisanya terdiam karena Spirit Race diajarkan untuk tidak pernah tidak berterima kasih kepada siapapun yang membantu mereka. Mereka membiarkan Yi Tianyun memasuki kolam, dan kemudian Ye Wan Er berkata bahwa Yi Tianyun bisa berkultivasi. Yi Tianyun duduk di salah satu sudut kolam dan kemudian mencoba melihat deskripsi kolam secara rinci dengan mata penilai miliknya. Kolam dalam air giok. Kolam dengan energi spiritual yang kuat. Kolam ini memiliki rumput pengumpul jiwa yang langka di dasarnya. Berkultivasi di sekitar kolam akan meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 30%. Yi Tianyun cukup terkejut saat melihat kolam itu memiliki rumput akumulasi jiwa di dasarnya. Tidak heran tempat itu bisa mengumpulkan begitu banyak energi spiritual seperti itu. Yi Tianyun juga tahu bahwa jika rumput pengumpul jiwa itu diketahui dunia luar, tempat itu akan diacak-acak untuk mendapatkan rumput itu. Bab 286. Yi Tianyun memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya mengikutinya dan Ye Wan Er dari jauh. Yi Tianyun tahu itu hanya karena ras roh belum bisa mempercayai Yi Tianyun. Yi Tianyun memutuskan untuk mengabaikan mereka dan melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa tempat itu memiliki atmosfer kultivasi yang sangat baik. Tidak heran jika ras roh memiliki kultivasi yang baik. Dia tahu bahwa bahkan dengan lingkungan yang mendukung seperti itu, Yi Tianyun tahu bahwa ras roh masih tidak dapat melawan Kekaisaran Netherworld. Masalahnya bukan pada tingkat pengolahan yang mereka miliki, lebih pada kuantitas tenaga kerja yang mereka miliki. Dia menyingkirkan pikiran itu saat melihat Ye Wan Er sudah bermeditasi, mengolah kekuatan spiritualnya sendiri. Yi Tianyun segera mencoba menyerap energi spiritual untuk dirinya sendiri dan cukup terkejut melihat jumlah XP yang didapatnya. Ia mendapatkan sekitar 8.000 hingga 9.000 XP per detik. Ia bertanya-tanya apa perbedaan antara tempat itu dan tempat kultivasi lain yang telah ia coba sejauh ini. Ia bertanya-tanya apakah rumput pengumpul jiwa di dasar kolam air giok dalam ada hubungannya dengan itu. Dia mencoba melihat data rumput akumulasi jiwa dengan mata penaksirnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Dia mencoba mencari-cari apakah ada divine rune yang tidak biasa yang terukir di suatu tempat yang mungkin dapat membantu mempercepat proses kultivasi siapapun di sekitar kolam, tetapi dia tidak dapat menemukannya.
Yi Tianyun memutuskan untuk mencoba menyerap energi spiritual dengan kekuatan penyerapannya penuh. Yi Tianyun mengaktifkan seni ilahi utara kegelapan, dan tiba-tiba energi spiritual mulai berputar ke arahnya, menciptakan pusaran energi spiritual. Jumlah kekuatan roh yang dia dapatkan mencapai 35.000 per detik. Dia bahkan belum menggunakan mode gila. Situasi di sekitar kolam air giok dalam mulai menjadi tidak biasa saat Yi Tianyun terus menyerap sejumlah besar energi spiritual untuk dirinya sendiri. Pohon-pohon di sekitar kolam mulai bergetar, seperti ditarik ke dalam kolam. Orang-orang mulai berhenti bermeditasi, karena mereka tidak mendapatkan jumlah energi spiritual yang mereka butuhkan. Mereka melihat bahwa energi spiritual mengelilingi Yi Tianyun dan begitu kuat, tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ye Wan-er yang duduk di sebelah Yi Tianyun terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena dia tahu bahwa tatapan orang-orangnya merupakan tekanan baginya, dia memutuskan untuk menghentikan Yi Tianyun. Santai saja, kakak. Yi Tianyun segera bertanya, ada apa? Kecepatan penyerapanmu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari para tetua. Ye Wan-er mengguncangnya sedikit. Yi Tianyun melihat Ye Wan-er sedikit gemetar, dan orang lain yang sedang berkultivasi di kolam tampak takut kepada Yi Tianyun. Namun, alih-alih menakuti Yi Tianyun, Ye Wan-er malah gembira melihat kecepatan kultivasi Yi Tianyun yang luar biasa. Yi Tianyun bertanya, apakah ini mengganggu orang lain? Yang mana dia dapatkan jawabannya saat orang-orang di sekitar mulai mengeluh bahwa Yi Tianyun telah memperlambat kultivasi mereka. Ye Wan-er sekali lagi memohon kepada orang-orangnya, tolong, ini satu-satunya yang bisa kuberikan kepada kakak. Aku harus membalas budinya karena dia telah menyelamatkan hidupku. Sebagai imbalan atas permintaan maafku, karena telah mengganggu kultivasi semua orang, aku dengan senang hati akan membantu kalian jika kalian membutuhkan bantuanku. Yi Tianyun langsung menepuk kepala Ye Wan-er dengan nada bercanda dan berkata, kamu tidak perlu melakukan semua itu. Lebih baik melihat-lihat sambil menikmati pemandangan. Ayo kita tinggalkan kolam renang. Tapi, Ye Wan-er tampak enggan pergi. Ayo pergi. Yi Tianyun sekali lagi mengajaknya pergi sambil tersenyum. Lagi pula, dia sudah memiliki informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Sungguh tidak sopan jika dia bersikeras berkultivasi di dalam kolam air giok dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah rumput akumulasi jiwa mempunyai efek yang sama seperti kartu XP jika dia memakannya. Jika itu benar, dia akan membeli dalam jumlah besar untuk mempercepat kecepatan kultivasinya sendiri. Bab 287. Yi Tianyun sudah punya gambaran kasar di mana ia harus membeli rumput akumulasi jiwa yang langka itu. Ia ragu kalau pavilion bintang punya, tapi mungkin akan ada satu di pelelangan seperti sebelumnya. Namun, Ye Wan-er di sampingnya masih merasa bersalah karena tidak bisa membalas Yi Tianyun dengan baik. Hei, tidak apa-apa. Tempat ini indah sekali. Aku merasa beruntung bisa datang ke sini, kata Yi Tianyun sambil berusaha menenangkan Ye Wan-er. Ia mengatakannya dengan sangat jujur, karena ia tidak tahu informasi apapun tentang rumput pengumpul jiwa sebelum datang ke sini. Tidak, aku merasa tidak berguna. Jika kau bisa memasuki pagoda roh, kau akan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kolam air giok, kata Ye Wan-er sambil merasa sedikit sedih. Ayolah, kau jelas tidak bermaksud apa-apa untuk bersikap seperti ini bukan salahmu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum hangat. Tiba-tiba, sekelompok kultivator berjalan menuju Ye Wan-er dan Yi Tianyun. Yi Tianyun menyadari bahwa orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Ye Qingxuan. Rupanya dia datang ke sana untuk menjenguk adiknya, karena adiknya baru saja pulang. Ye Qingxuan tidak mengenali Yi Tianyun karena topengnya, dan Yi Tianyun memperhatikan bahwa Ye Qingxuan tidak banyak berubah kecuali dia terlihat lebih pucat daripada saat Yi Tianyun menyelamatkannya dari gua. Ye Wan-er melambai penuh semangat sambil meraih tangan Yi Tianyun dan menyeretnya ke arah saudara perempuannya. Begitu mereka sampai di hadapan kakaknya, Yi Tianyun membungkukkan badannya sedikit, sedangkan Ye Wan-er tampak tersipu malu saat melihat Ye Wan-er menggenggam tangan Yi Tianyun. Ye Qingxuan segera menjabat tangan Yi Tianyun dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan adikku. Aku akan melakukan apapun untuk membalasmu selama itu masih dalam kemampuanku. Dia juga memarahi Ye Wan-er. Dan kamu, jangan pernah lakukan itu lagi. Aku sudah membuat aturan yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak diizinkan meninggalkan tempat persembunyian sendirian, setidaknya mereka harus membawa satu orang teman. Tidak ada jaminan bahwa ras roh dapat tetap berada di bawah radar, sementara Kekaisaran Netherworld terus mencari mereka.
ditambah lagi pengkhianat, dapat bersembunyi di sekitar untuk mencari mereka. Kakak, aku hanya melakukan sesuatu yang akan menguntungkan ras roh. Aku juga ingin membantu Lo, kata Ye Wan-er, membela tindakannya. Ye Qingxuan tampak makin marah menghadapi kekeras-kepalaan Ye Wan-er. Namun, seorang pria menghampiri Ye Qingxuan dengan wajah gugup dan melaporkan, "Nona, orang-orang kami yang mencoba membeli pil obat telah ketahuan. Karena itu, paviliun mereka yang sering mereka kunjungi tidak akan lagi menjual pil obat kepada kami." Ye Qingxuan terkejut mendengar laporan itu, "Tidak lagi menjual kepada kami? Oh, sepertinya Kekaisaran Netherworld menekan mereka, jadi tidak ada yang berani menjual pil obat mereka kepada kami. Ras roh sangat membutuhkan pil obat tersebut, dan sekarang mereka akan mengalami masalah besar jika tidak dapat menemukannya." Ding! Misi, selamatkan ras roh. Tersedia. Terima, tolak. Tiba-tiba, prompt misi muncul. Yi Tianyun menerima misi itu tanpa ragu. Ding! Berhasil menerima misi, selamatkan ras roh. Hadiah setelah selesai, gelar Raja Balap Roh. Ding! Langkah pertama, atasi kekurangan pil obat. Hadiah, 5 juta XP, 50.000 CP, 5.000 MP pemurnian pil, 50 favorit ras roh. Yi Tianyun terkejut setelah melihat hadiah dari misi itu. Dia akan menjadi Raja Ras Roh. Jika dia melakukannya dengan benar, mengubah sekte giok surgawi menjadi fraksi kelas 3 akan sangat mudah. Bab 288. Kau akan memurnikan pil obat untuk kami. Ye Qingxuan dan anggota ras roh lainnya berkata dengan terkejut. Yah, asalkan bahannya cukup, aku akan menyempurnakannya sebanyak yang kau mau. Pil obat kelas 4 tidak masalah, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku ingin kau segera meracik sejumlah pil obat. Kami membutuhkannya segera, kata Ye Qingxuan cepat. Santo, apakah bijaksana membiarkan orang asing ikut dengan kita untuk meracik pil obat? Tanya seorang tetua dari ras roh dengan bingung. Baiklah, apakah kamu punya pilihan lain? Ye Qingxuan berkata kepada yang lebih tua. Si penatua terdiam karena dia sendiri tidak punya solusi lain. Tak seorang pun mau menawarkan bantuan untuk Spirit Race. Yi Tianyun berkata, siapapun yang tidak bisa mempercayaiku, boleh melihatku memurnikan pil selama yang mereka mau. Semua orang terkejut mendengar saran Yi Tianyun. Semua orang tahu bahwa para alkemis tidak pernah memperlihatkan cara mereka memurnikan pil obat untuk menyembunyikan teknik pemurnian pil mereka. Mata Ye Qingxuan berbinar gembira. Dia tahu dengan saran dari Yi Tianyun sendiri. Mereka tak punya pilihan selain menerima bantuan Yi Tianyun. Ikut aku ke pagoda roh. Semua bahan yang kau butuhkan sudah ada di sana, kata Ye Qingxuan bersemangat. Maukah kau ikut denganku juga? Tanya Yi Tianyun pada Ye Wan-er. Ye Wan-er langsung menatap adiknya untuk meminta persetujuan agar dia bisa mengikuti mereka ke pagoda roh. Meskipun dia berasal dari ras roh, dia tidak dapat memasuki pagoda roh tanpa izin khusus. Ye Qingxuan menganggukkan kepalanya dengan geli lalu memimpin jalan menuju pagoda roh. Begitu mereka tiba di pagoda roh, para penghuni pagoda roh mengangkat alis mereka karena mereka bingung apakah ada orang luar yang masuk ke pagoda roh. Yi Tianyun memperhatikan bahwa tempat itu memiliki banyak rune ilahi yang terukir di dindingnya dan rune ilahi itu berkilauan dengan kekuatan, yang berarti itu adalah rune ilahi tingkat tinggi. Tidak diragukan lagi jika tempat itu dihancurkan, Spirit Race akan kehilangan sejumlah besar kekuatan. Tak seorang pun di pagoda roh yang lebih tinggi dari tahap roh kekosongan. Dia juga memperhatikan bahwa tempat itu memiliki konsentrasi energi roh yang lebih tinggi daripada tempat lain yang pernah dikunjungi Yi Tianyun sebelumnya. Dia melihat tempat itu juga mempunyai banyak batu roh giok di sampingnya, dan di dinding, tampaknya batu roh giok itu digunakan untuk memusatkan energi roh di dalam pagoda roh dan tidak bocor keluar. Tak lama kemudian mereka masuk ke ruang pemurnian pil. Di sana ia melihat beberapa alkemis tengah memurnikan beberapa pil obat. Dia memperhatikan bahwa para alkemis itu tidak memiliki kemampuan tinggi dalam pemurnian pil. Mereka baru berada di level master pemurnian pil kelas 3. Wanita suci. Ketika Ye Qingxuan memasuki ruangan, mereka segera menundukkan kepala dan menyapanya dengan hormat. Dia langsung berkata, dia Yi Tianyun. Dia akan membantu kita memurnikan pil obat yang dibutuhkan ras roh. Mereka sedikit mengernyit ketika melihat bahwa penolong itu adalah seorang anak laki-laki dan dia juga orang luar. Mereka mulai mengeluh
Dia hanya akan memperlambat kita, dan kita tidak bisa benar-benar mempercayai orang luar. Ye Qingxuan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yi Tianyun adalah alkemis kelas 4, dan kamu bisa melihatnya memurnikan pil obat jika kamu tidak bisa mempercayainya. Sang alkemis ras roh sedikit terkejut bahwa seorang pemuda seperti Yi Tianyun bisa menjadi alkemis kelas 4, dan mereka dapat memperhatikan cara dia memurnikan. Salah satu diaken dengan enggan berdiri, saya akan menyiapkan tungku alkimia dan api untuk digunakan. Yi Tianyun segera berkata kepadanya, tidak perlu, aku punya tungku alkimia dan api sendiri. Sekali lagi, perkataan Yi Tianyun mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa seorang pemuda seperti Yi Tianyun akan memiliki semua peralatan untuk melakukan penyulingan. Mereka sekali lagi terkejut saat melihat tungku alkimia dan api yang dimiliki Yi Tianyun bermutu tinggi. Bab 289. Ini. Semua orang terkejut melihat api yang digunakan Yi Tianyun adalah api tingkat tinggi. Mereka melihat beberapa api yang kuat pada saat itu, tetapi tidak ada satupun yang semurni milik Yi Tianyun. Tiba-tiba, mereka mengharapkan sesuatu dari kemampuan Yi Tianyun. Sekarang, pil obat apa yang harus aku buat dulu? Tanya Yi Tianyun santai. Oh ya, itu pil obat kelas 4, pil roh penopang hidup. Bolehkah memulai dengan pil obat kelas atas? Tanya Ye Qingxuan penasaran. Tidak apa-apa, bolehkah saya mendapatkan bahannya? Semakin banyak, semakin baik, kata Yi Tianyun santai. Dengan keahliannya dalam memurnikan pil, dia telah memperoleh resep untuk pil roh penopang hidup dan banyak pil obat lainnya. Resep yang tidak diperolehnya merupakan resep langka, seperti pil pembekuan roh. Ye Qingxuan segera memerintahkan diakon untuk mengumpulkan materi dan memberikannya kepada Yi Tianyun dengan penuh semangat. Ketika sang diakon kembali dan menumpuk bahan-bahan di dalam ruangan, Yi Tianyun mulai memilih bahan-bahan yang dibutuhkannya lalu melemparkannya ke dalam tungku api ilahi ungu tanpa melihat ke arah tungku itu. Ketika ia melakukannya, ia menyalakan tungku itu dengan apinya, melelehkan material itu sekaligus dan membuang kotorannya. Mereka yang melihat apa yang dilakukan Yi Tianyun langsung mengerutkan kening karena mereka tahu bahwa ini bukanlah cara yang benar untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Ada apa? Apa dia benar-benar membuat pil? Kurasa dia akan gagal. Apakah dia benar-benar alkemis kelas 4? Kurasa bukan. Sayang sekali api seperti itu ada di tangannya. Mereka mulai merasa kasihan dengan material yang digunakan Yi Tianyun. Jelas material itu terbuang sia-sia. Beberapa dari mereka bahkan takut tungkunya akan meledak. Beberapa dari mereka bahkan merasa kasihan pada api yang digunakan Yi Tianyun. Mereka merasa sangat disayangkan api itu berada di tangan Yi Tianyun. Ye Qingxuan juga mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia harus melihat produk jadinya terlebih dahulu. Namun, Ye Wan-er siap menanggung kesalahannya jika sesuatu yang buruk terjadi di sana. Meskipun Yi Tianyun berbohong tentang seluruh urusan pemurnian pil itu, dia akan memastikan bahwa Yi Tianyun akan keluar dari sana tanpa cedera. Yi Tianyun tetaplah orang yang membantunya melepaskan diri dari cengkeraman Li Hao. Namun Yi Tianyun membuat semua orang bingung sekali lagi saat dia menyelesaikan batch pertama dan menyerahkan pil roh penopang hidup yang dimurnikannya kepada Ye Qingxuan. Selesai. Mereka semua tercengang dan menatap Yi Tianyun tanpa bisa berkata apa-apa. Ye Qingxuan segera memeriksa pil tersebut dan melihat bahwa pil obat itu dibuat dengan baik dan pil itu mengeluarkan aroma harum yang sangat menyegarkan. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa pil penopang kehidupan itu memiliki tingkat penyempurnaan yang tinggi. Mereka mulai mengamati pil itu sendiri dan terkejut melihat pil berperingkat tinggi dapat dibuat dalam waktu yang begitu singkat. Beberapa dari mereka tahu bahwa ini setidaknya pil obat tingkat penyempurnaan ketiga kelas 4. Pil obat dibagi menjadi 9 tingkatan, semakin banyak kotoran yang dihilangkan, semakin kuat efeknya, dan semakin tinggi tingkat penyempurnaannya. Meskipun masih di tingkat bawah, pil obat peringkat penyempurnaan ketiga sudah hebat, karena jarang sekali melihat pil obat di peringkat itu. Apakah ada masalah dengan pilnya? Yi Tianyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia memperhatikan semua orang terdiam dan menduga mungkin mereka mengira ia meracuni pil-pil itu, tetapi malu mengatakannya. Maka, Yi Tianyun mengambil satu pil secara acak dan langsung menelannya tanpa rasa takut. Ding! Minum pil penopang hidup. 10,000 poin untuk vitalitas. Vitalitas adalah poin yang ia butuhkan untuk memperkuat pertahanannya.
Namun, untuk saat ini, ia tidak terlalu membutuhkannya, karena pertahanannya sudah cukup tinggi untuk menahan serangan seorang kultivator tahap puncak transformasi inti. Semua orang merasa malu setelah melihat Yi Tianyun membuktikan kepada mereka bahwa tidak ada bahan buruk yang tercampur dalam pil itu. Yi Tianyun bertanya sekali lagi, apakah ada yang salah dengan pil obatnya. Ye Qingxuan segera memerintahkan Diakon untuk memberikan pil kepada ras roh yang terluka di ruang perawatan. Kau benar-benar hebat. Kau pasti jenius, punya kekuatan sekuat itu dan kemampuan tingkat tinggi, kata Ye Wan-er sambil melompat ke pelukan Yi Tianyun. Yi Tianyun sedikit tersipu oleh tindakan Ye Wan-er. Dia tidak ingin ada di antara mereka yang berpikiran buruk tentang dirinya. Bab 290. Ye Wan-er gembira karena pria yang dibawanya, setelah menyelamatkan hidupnya ternyata berguna bagi Spirit Race, dan dia juga sangat kuat. Fakta ini membuat Ye Wan-er sedikit terlalu gembira, hingga dia lupa bahwa dia telah memeluk Yi Tianyun cukup lama. Setelah dia menyadari bahwa dia sedang memegang Yi Tianyun, dia sedikit tersipu dan segera melepaskannya sambil berkata, maaf." Yi Tianyun tertawa dan menepuk kepala Ye Wan-er seperti anak kecil. Dia menjadi gugup saat Yi Tianyun menepuk kepalanya. Ye Qingxuan berkata, "Saya minta maaf karena meragukan Anda dan atas perilaku orang-orang saya." "Aku mengerti. Aku sudah tahu situasi ras roh saat ini," kata Yi Tianyun kepada Ye Qingxuan. "Aku akan terus menyempurnakan pil obat kelas 4, sampai kau bilang lain, atau sampai aku sudah menghabiskan semua bahannya," kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. "Oke, itu saja yang kami butuhkan untuk saat ini. Terima kasih atas kebaikanmu," kata Ye Qingxuan penuh terima kasih. "Karena rasa urgensi sudah teratasi, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan setiap batch pil obat sekarang," kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Ye Qingxuan mengangguk dan berkata, "Oke, aku masih ada urusan. Kamu bisa bilang ke Wan-er kalau butuh bantuan." Yi Tianyun menatap Ye Qingxuan saat dia berjalan pergi dan ingin memberitahunya bahwa dialah yang menyelamatkannya di gua sebelumnya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia hampir tidak tahu apapun tentang situasi ras roh saat ini. Dia takut kalau dia memperlihatkan dirinya, dia bisa membahayakan ras roh lebih dari sebelumnya. Dia mulai menyempurnakan pil obat kelas 4 dengan cermat, membuat Ye Wan-er dan para alkemis lainnya enggan berbicara atau bahkan mengganggunya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan membuat pil obat dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, dia tetap membuat sekumpulan pil obat lebih cepat daripada seorang alkemis biasa. Para alkemis di ruangan itu memandang Yi Tianyun dengan iri. Mereka juga ingin memiliki keterampilan Yi Tianyun. Saat Tianyun beristirahat sejenak, Ye Wan-er dengan cepat bertanya, "Apakah tidak apa-apa jika kamu diawasi oleh alkemis lain, karena mereka mungkin mengetahui rahasiamu?" Yi Tianyun tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, mereka bahkan bisa memintaku untuk itu, dan aku akan mengajari mereka jika mereka bisa mengimbangiku." Ye Wan-er berkata, "Kakak sangat hebat, kamu sangat kuat dan pintar." Ye Wan-er juga bertanya, "Rune ilahi macam apa yang ingin kau gambarkan dengan batu roh giok yang kau beli sebelumnya? Kau juga master rune ilahi yang hebat, kan?" Pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu para Diaken. Mereka kebetulan mendengar percakapan mereka. Mereka tidak menyangka Yi Tianyun mampu memerankan seorang Divine Rune. Mereka mengira bahwa dia sudah menjadi seorang Master Pil Refining yang hebat, dan Ye Wan-er tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga seorang Divine Rune Master? Ya, itu untuk menggambarkan susunan besar di tempatku. Aku akan menggunakannya segera setelah aku selesai membantu di sini, kata Yi Tianyun santai. "Aku bisa membantumu. Aku sendiri adalah Master Rune Ilahi tingkat 5. Kalau saja tidak lebih tinggi dari itu, aku pasti akan berhasil," kata Ye Wan-er dengan percaya diri. "Aku akan memikirkannya," kata Yi Tianyun sambil tertawa kecil. Saat mereka mengobrol santai dan bercanda, Yi Tianyun akhirnya kembali membuat setumpuk pil obat lainnya. Ye Wan-er menyaksikan Yi Tianyun meracik satu demi satu pil obat, karena dia tidak tahu harus berbuat, apalagi untuk menghabiskan waktu. Dia tidak bisa berjalan-jalan di pagoda roh begitu saja, karena dia hanya mendapat izin untuk tinggal di ruangan itu. Setelah beberapa jam berlalu, Ye Qingxuan kembali bertanya kepada Yi Tianyun, "Bisakah saya mendapatkan pil roh penopang kehidupan lagi? Semua pil pertama sudah saya gunakan." Ye Wan-er segera memberikan semua pil obat buatan Yi Tianyun yang ada di persediaan. "Ini." Ye Qingxuan terkejut melihat tumpukan pil obat itu lalu berkata, "Untuk saat ini sudah cukup, sebaiknya kamu istirahat dulu." Ding! Berhasil menyelesaikan tahap 1 dari misi, selamatkan ras roh, atasi kekurangan pil obat. Hadiah.
5 juta XP, 50.000 CP, 5.000 kemahiran memurnikan pil, 50 poin keistimewaan ras roh. Ding! Tahap kedua, selamatkan ras roh, telah diperoleh. Bantu pulihkan rune ilahi milik ras roh. Hadiah setelah selesai. 10 juta XP, 100.000 CP, 10.000 poin kemahiran Divine Rune, 50 poin keistimewaan Spirit Race. 1R, bantu aku memperbaiki rune ilahi di sekitar Great Array, kata Ye Qingshuan. Ye 1R langsung setuju, oke, tidak masalah. Yi Tianyun juga bertanya, bisakah aku membantu juga? Setelah menerima misi tersebut, Yi Tianyun ingin sekali membantu sehingga ia butuh izin untuk ikut bersama Ye 1R guna membantu. Ini. Ye Qingshuan ragu sejenak, lalu mengangguk cepat. Baiklah, silakan ikut denganku. Yi Tianyun senang karena kemajuan pencariannya tidak terhenti, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika tawarannya ditolak, dia selalu bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada Ye Qingshuan untuk membuat segalanya jauh lebih mudah. Bersambung.